Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akan membahas ataupun mengulas tentang mata kuliah manajemen konflik. Konflik memang berat, tapi tanpa konflik semua terasa hambar. Begitulah menurut saya. Baik, sebelum lanjut saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Mustaqim, Fakultas Ekonomi Manajemen, dengan dosen pengampu Eki Noviar SEMM, mahasiswa semester 7 dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Jakarta. Tentunya kamu pasti sudah tahu betul apa itu konflik dan apa itu manajemen konflik, bukan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Secara sosiologi, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya. Itu dia pengertian konflik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedang menurut saya sendiri nih ya, konflik itu ya konflik, satu masalah yang sangat mengganggu kehidupan jika tidak diselesaikan dengan secepatnya. Oke, kita masuk ke manajemen konflik ya. Manajemen konflik dapat dianggap sebagai suatu pendekatan terhadap pengelolaan konflik. Pendekatan ini berkaitan dengan konsep konflik dan strategi untuk mengelola konflik secara efektif dan produktif. Manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah, menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko dan menyelesaikan konflik sehingga mengganggu kinerja organisasi. Dan menurut salah satu yang saya ambil ahli di sini adalah dari teorinya Alice Jahbana ST dalam Wahyudi 2006, mengartikan konflik sebagai perbedaan pendapat dan pandangan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang akan mencapai nilai yang sama jenis dan sumber konflik. Memang sebuah konflik itu luar biasa ya, apalagi bila itu terjadi dalam satu organisasi, lingkungan kerja, maupun kehidupan kita dalam rumah tangga. Dan ternyata konflik dalam organisasi itu ada banyak jenisnya loh. Apa saja itu? Yuk kita bahas. Jenis-jenis konflik dalam organisasi yaitu, yang pertama ada konflik dalam diri individu. Terjadi bila seorang individu menghadapi ketidakpastian pekerjaan yang diharapkan untuk melakukannya. Permintaan pekerjaan saling bertentangan, atau bila individu diharapkan untuk melakukan lebih dari kemampuannya. Dan yang kedua adalah konflik antar individu dalam organisasi yang sama. Hal ini sering disebabkan oleh perbedaan kepribadian. Konflik ini juga berasal dari adanya konflik antar peranan seperti antara manajer dan bawahan. Yang ketiga adalah konflik antara individu dan kelompok, berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman, seperti seorang individu dihukum atau diasingkan kelompok kerjanya karena melanggar aturan kelompok. Yang keempat, konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama karena terjadi pertentangan kepentingan antar kelompok. Dan yang kelima, konflik antar organisasi terjadi akibat bentuk persaingan ekonomi dalam sistem perekonomian satu negara. Konflik ini telah mengarahkan timbulnya pengembangan produk baru, teknologi, harga-harga lebih rendah, dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Nah,
Setelah kita mengetahui apa itu konflik, manajemen konflik, kita juga perlu tahu nih apa manfaat dan strategi mengelola dari konflik itu sendiri seperti apa. Simak baik-baik ya. Manfaat konflik yang pertama adalah meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan, mengembangkan kemampuan karyawan, melatih kemampuan menyelesaikan konflik, dan yang terakhir, meningkatkan rasa saling menghormati. Nah, itulah tadi beberapa manfaat dari konflik itu sendiri ya. Ternyata konflik gak buruk-buruk amat ya kalau kita bisa menyikapinya dengan baik. Tapi perlu gak sih kita memahami apa itu strategi mengelola konflik? Mari kita bahas. Beberapa strategi mengelola manajemen konflik. Yang pertama adalah identifikasi. Ini merupakan tahap paling awal saat Anda perlu mengenali konflik yang terjadi, pihak-pihak yang terlibat, skala konflik, akar permasalahan, dan dampak yang mungkin terjadi. Semakin cepat Anda mengidentifikasi, semakin cepat pula peluang Anda untuk meminimalkan dampak. Lalu yang kedua ada diagnosis. Proses ini melibatkan pemetaan konflik dan analisis sejumlah opsi penyelesaian. Di tahap ini, Anda memperhitungkan setiap langkah yang akan Anda ambil beserta konsekuensinya, lalu menetapkan pilihan yang paling masuk akal dan tidak berat sebelah. Lalu yang ketiga ada menyepakati solusi. Anda duduk bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, menawarkan solusi yang adil bagi mereka. Setelah kesepakatan tercapai, kedua pihak harus menerima dan menjalankan putusan tersebut. Yang keempat, ada penerapan putusan. Kesepakatan tidak menandai akhir dari konflik, melainkan awal dari resolusi konflik. Anda wajib memastikan kedua pihak menjalankan putusan yang telah dibuat. Anda juga berhak memberikan sanksi jika ada pihak yang melanggar kesepakatan atau kembali bersikap menyulut konflik. Dan yang terakhir ada evaluasi. Ini merupakan tahap penilaian terhadap solusi yang Anda ambil. Apakah efektif menyelesaikan konflik atau tidak? Di mana kekurangan dan apa yang harus Anda lakukan apabila kejadian serupa terulang, dan seterusnya. Artinya, manajemen konflik merupakan proses untuk mengelola konflik dengan menyusun strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki konflik sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Sementara itu, dalam sudut pandang demokrasi, manajemen konflik berbicara mengenai bagaimana konflik ditangani. Sekian paparan materi mengenai manajemen konflik dari saya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai, dan semoga yang hari ini mempunyai masalah ataupun konflik dalam pekerjaannya, kehidupan ataupun organisasi tersebut dapat terselesaikan dengan baik ya, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Saya Akim pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.